Pernah tidak kamu membuka HP hanya untuk sebentar saja? Mungkin cuma ingin melihat satu notifikasi atau satu video, tapi tanpa sadar, jempolmu terus bergerak ke bawah untuk scroll sampai tiba-tiba kamu melihat jam dan sadar bahwa waktu sudah berlalu sangat lama. Fenomena ini ternyata bukan hal yang jarang terjadi. Banyak orang mengalami apa yang disebut kehilangan waktu saat scrolling. Kita membuka media sosial tanpa tujuan yang jelas, lalu terus menjelajahi konten secara berulang. Tanpa sadar, kita terjebak dalam siklus konsumsi konten yang tidak ada habisnya. Salah satu penyebabnya adalah algoritma yang semakin pintar mempersonalisasi konten yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Konten terasa selalu relevan, selalu menarik, dan selalu ada satu video lagi yang ingin kita lihat. Akibatnya, waktu yang kita habiskan di media sosial menjadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Menurut laporan dari We Are Social, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 21 jam 50 menit per minggu di media sosial, termasuk menonton video online. Itu berarti lebih dari 3 jam setiap hari. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya sekitar 2 jam 21 menit per hari. Dan menurut data dari Dimensions, Indonesia berada di peringkat kedua di dunia dalam penggunaan media sosial terlama setelah Filipina. Banyak orang sering mengecek ponsel mereka berkali-kali dalam sehari untuk melihat pesan, notifikasi, atau sekedar memastikan apakah ada sesuatu yang baru. Kebiasaan ini sering dipicu oleh rasa penasaran, menunggu balasan, rasa bosan, atau bahkan fear of missing out atau FOMO, perasaan takut ketinggalan informasi terbaru di internet. Tapi, ada satu hal yang menarik, yang sering kita tidak sadari. Ketika kita sedang scrolling di media sosial, sebenarnya hampir tidak ada titik untuk memberitahu kita untuk berhenti. Feed atau Reels terus bergerak, konten terus muncul, dan layar terus bergeser ke bawah tanpa akhir. Fitur inilah yang dikenal sebagai infinite scroll. Kalau kalian sudah menonton video sebelumnya di channel ini, kamu mungkin masih ingat satu hal yang kita bahas, algoritma media sosial. Di video itu, kita membahas bagaimana algoritma dirancang untuk mempersonalisasi konten bagi setiap penggunanya. Artinya, dua orang membuka aplikasi yang sama bisa melihat feed yang benar-benar berbeda. Karena sistemnya belajar dari apa yang kita tonton, apa yang kita like, dan seberapa lama kita berhenti pada sebuah konten. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan itu, tapi fokusnya bukan lagi pada algoritma. Kali ini, kita akan melihat bagaimana desain platform dibuat agar kita berada terus dalam platform tersebut, terutama melalui satu fitur yang sangat sederhana, yakni infinite scrolling. Menariknya, cara kerja media sosial sebenarnya sudah pernah dibahas secara terbuka dalam film dokumenter The Social Dilemma yang diproduksi oleh Netflix. Dalam dokumenter tersebut, beberapa mantan pekerja perusahaan teknologi besar mengungkap sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam sebuah kasus, pengguna sebenarnya bukanlah pelanggan utama dari media sosial. Sebaliknya, perhatian kitalah yang menjadi produknya. Artinya, kita menggunakan media sosial secara gratis, sebenarnya ada sesuatu yang sedang diperdagangkan, yakni waktu dan perhatian kita. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep yang disebut attention economy atau ekonomi perhatian. Dalam konsep ini, perhatian manusia dianggap sebagai sumber daya yang sangat langka dan sangat berharga. Di tengah banjir informasi digital yang benar-benar diperebutkan oleh platform, bukan hanya data, tetapi fokus kita. Perusahaan teknologi seperti Google, Meta, TikTok, hingga YouTube pada dasarnya berada dalam kompetisi yang sama. Siapa yang bisa membuat pengguna bertahan lebih lama di platform mereka? Lalu, kenapa waktu pengguna itu sangat berharga? Karena perhatian manusia sebenarnya selalu terbatas. Penelitian dari University of California, Berkeley menjelaskan bahwa di era digital saat ini, jumlah informasi meningkat secara drastis, sementara kapasitas perhatian manusia tetap sama. Akibatnya, banyak perusahaan teknologi mulai menyesuaikan model bisnis mereka untuk menangkap dan mempertahankan perhatian tersebut selama mungkin. Dulu, ketika kita membuka internet, biasanya kita memiliki tujuan yang jelas, misalnya mencari sesuatu jawaban di Google atau membaca satu artikel. Setelah itu, kita pergi. Namun, media sosial bekerja dengan cara yang berbeda. Setelah kita menemukan satu akun yang kita sukai, kita akan mengikuti mereka, dan setiap postingan mereka akan muncul terus di feed kita.
Masalahnya, semakin lama kita berada di dalam platform, semakin besar nilai ekonomi yang bisa dihasilkan. Platform digital pada dasarnya mengubah waktu dan keterlibatan pengguna menjadi aset yang berharga bagi pengiklan. Karena itulah, metrik seperti engagement menjadi sangat penting. Like, komentar, share, dan waktu menonton semuanya menjadi sinyal bagi algoritma untuk menentukan konten mana yang harus ditampilkan lebih luas. Salah satu contoh yang menarik pernah terjadi di Facebook. Pada tahun 2017, Facebook melakukan perubahan besar pada algoritmanya dengan menambahkan berbagai reaksi emosional seperti marah, sedih, atau tertawa. Perubahan ini membuat sistem bisa mendeteksi emosi pengguna dengan lebih baik. Hipotesisnya cukup sederhana. Konten yang memicu emosional yang kuat akan membuat orang lebih sering berinteraksi. Dan ternyata itu benar. Penelitian dari University of Maryland menemukan bahwa postingan dengan emosi negatif memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk dibagikan dibandingkan konten yang netral atau positif. Artinya, semakin kuat reaksi emosional sebuah konten, semakin besar kemungkinan konten itu menyebar. Fenomena yang mirip bisa terjadi di platform lain. Jika seseorang menonton video tertentu di YouTube, algoritma seringkali akan merekomendasikan konten yang mirip atau bahkan lebih ekstrim untuk menjaga pengguna tetap menonton. Hal yang sama juga terlihat pada TikTok. TikTok menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana perhatian pengguna bisa langsung dikonversi menjadi uang. Platform ini memiliki beberapa cara untuk memonetisasi perhatian pengguna, mulai dari iklan yang muncul di feed video, fitur belanja langsung melalui TikTok Shop, program affiliate, hingga sistem virtual gift yang diberikan oleh penonton saat live streaming. Semua mekanisme itu memiliki satu kesamaan. Semakin lama pengguna berada di aplikasi, semakin besar kemungkinan mereka melihat iklan, membeli produk, atau melakukan transaksi. Dengan kata lain, dalam dunia media sosial saat ini, ada satu prinsip yang sangat sederhana. Perhatian sama dengan uang. Dan karena perhatian kita memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tidak heran jika platform digital terus mengembangkan berbagai cara untuk membuat kita tetap berada di dalam aplikasi selama mungkin. Salah satu cara yang paling sederhana adalah melakukan desain yang membuat konten terasa tidak pernah ada selesainya. Disinilah kita mulai masuk ke konsep yang menjadi fokus utama video ini, yakni infinite scrolling. Tapi sebelum mengajak pada infinite scrolling, setidaknya ada dua mekanisme yang harus kalian ketahui yang membuat kalian terjebak dalam lingkaran setan scrolling media sosial tanpa henti ini. Mekanisme pertama sebenarnya terlihat sangat sederhana, yakni notifikasi. Bunyi kecil, getaran singkat, atau ikon merah pada layar seringkali langsung menarik perhatian kita. Masalahnya, notifikasi hampir selalu datang dengan satu elemen penting, ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah itu pesan penting, komentar baru, atau hanya sebuah like. Justru, karena kita tidak tahu, otak kita mendorong untuk segera memeriksanya. Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep ketidakpastian. Otak manusia secara alami tidak menyukai situasi yang tidak jelas. Ketika muncul notifikasi tanpa konteks, otak mulai mencoba memprediksi berbagai hal. Apakah itu sesuatu yang penting? Ataukah ada masalah? Proses ini memicu rasa ingin tahu sekaligus kecemasan ringan yang membuat kita merasa harus segera mengetahui jawabannya. Fenomena ini bahkan memiliki istilah sendiri yang sering disebut sebagai notification anxiety. Kondisi ini muncul ketika seseorang merasa gelisah setiap kali ada notifikasi masuk atau ketika ada pesan yang belum terbaca. Rasa cemas ini sering diperkuat oleh fenomena FOMO atau fear of missing out, yaitu perasaan takut ketinggalan informasi atau percakapan yang sedang berlangsung. Dalam banyak kasus, ketidakpastian kecil seperti ini bisa membuat seseorang terus-menerus mengecek ponselnya sepanjang hari. Secara biologis, ada alasan lain kenapa hal itu terasa begitu kuat. Otak manusia memang menyukai hal-hal yang cepat dan memberikan kepuasan kecil secara instan. Setiap notifikasi, pesan, atau like dipersepsikan oleh otak sebagai semacam hadiah kecil. Ketika kita membuka notifikasi dan melihat sesuatu yang baru, otak melepaskan dopamin yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Efeknya mungkin kecil, tapi cukup untuk membuat kita ingin mengulang perilaku yang sama lagi dan lagi. Karena itulah, banyak orang merasa sulit untuk tidak mengecek HP ketika notifikasi muncul. Setelah notifikasi yang membuat kita membuka HP, biasanya ada satu hal lain yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita membuka satu aplikasi, lalu beberapa detik kemudian berpindah ke aplikasi lain. Dari chat ke Instagram,
dari Instagram ke TikTok, lalu mungkin ke YouTube. Padahal awalnya kita tidak benar-benar punya tujuan yang jelas. Fenomena ini sering dijelaskan sebagai anxiety loop, sebuah siklus di mana rasa cemas, bosan, atau tidak nyaman membuat kita membuka HP untuk mencari distraksi cepat. Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan konsep habit loop atau lingkaran kebiasaan. Mekanisme ini biasanya dimulai dari sebuah pemicu, misalnya rasa bosan, bangun tidur, menunggu sesuatu, atau notifikasi kecil dari ponsel. Setelah itu, muncul rutinitas, yaitu membuka HP dan mulai mengecek berbagai aplikasi. Lalu datang imbalan, biasanya berupa kepuasan kecil seperti melihat pesan baru, video lucu, atau informasi baru yang menarik. Otak kemudian melepaskan sedikit dopamin, membuat pengalaman itu terasa menyenangkan, karena otak belajar bahwa membuka HP sama dengan mendapat hiburan. Siklus ini terus diperkuat dan akhirnya menjadi kebiasaan otomatis. Akibatnya, banyak orang memulai membuka HP secara refleks bahkan ketika tidak ada notifikasi sama sekali. Ponsel menjadi semacam pelarian instan ketika kita merasa bosan, cemas, atau sedang menunggu pesan. Mekanisme ketiga, dan yang menjadi fokus utama dalam video ini adalah infinite scrolling. Jika kita perhatikan, hampir semua platform media sosial modern memiliki pola yang sama, feed yang seolah-olah tidak pernah habis. Kita terus scroll layar ke bawah dan konten baru akan terus muncul. Tidak ada halaman terakhir, tidak ada tanda bahwa kita sudah mencapai akhir. Bahkan tidak ada tombol halaman berikutnya seperti pada website lama. Semua terasa seperti satu aliran konten yang terus bergerak tanpa henti. Secara teknis, infinite scrolling adalah sebuah teknik desain interface yang memuat konten baru secara otomatis ketika pengguna terus scroll halaman. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri konten tanpa batas halaman sehingga pengalaman browsing terasa lebih mulus dan berkelanjutan. Karena konten dimuat secara otomatis di latar belakang, pengguna tidak perlu lagi mengklik tombol next page. Desain ini juga sering disebut sebagai endless scrolling technique karena pengguna dapat terus menjelajah konten tanpa benar-benar mencapai halaman akhir. Pendekatan desain ini kemudian menjadi sangat populer di berbagai platform media sosial. Menurut pembahasan dari desain mode, teknik infinite scrolling digunakan oleh banyak platform besar seperti Twitter, Pinterest, hingga Facebook karena mereka memiliki aliran konten yang terus diperbarui oleh pengguna. Ketika sebuah platform memiliki jutaan postingan setiap harinya, sistem scrolling tanpa batas menjadi cara yang sangat efektif untuk menampilkan konten secara terus-terusan tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Dari sisi desain produk, infinite scrolling memang memiliki banyak keuntungan. Konten dimuat secara otomatis sehingga pengalaman terasa lebih cepat dan lebih mulus. Di perangkat mobile, gerakan scrolling layar juga terasa sangat alami dibandingkan harus menekan tombol kecil untuk berpindah halaman. Selain itu, teknik ini sangat cocok untuk platform yang mengandalkan eksplorasi visual seperti media sosial atau galeri gambar. Karena pengguna bisa menemukan konten baru secara tidak sengaja saat mereka terus menjelajahi feed. Namun, dampak terbesarnya sebenarnya terlihat pada engagement pengguna. Tanpa adanya titik berhenti secara alami, pengguna cenderung menghabiskan waktu lebih lama dalam aplikasi. Setiap kali scroll layar, ada kemungkinan kita menemukan konten baru yang lebih menarik. Dan itu menciptakan dorongan kecil untuk kita terus scrolling lagi. Proses ini juga bisa memicu pelepasan dopamin dalam jumlah kecil ketika kita melakukan sesuatu yang menarik. Sehingga pengalaman scrolling terasa menyenangkan dan membuat kita ingin mengulanginya. Di sisi lain, efek ini juga bisa memunculkan perilaku yang sering disebut sebagai mindless scrolling, yaitu ketika seseorang terus scrolling konten tanpa tujuan yang jelas. Konten terus muncul, informasi terus bertambah, dan akhirnya kita mengonsumsi begitu banyak hal tanpa benar-benar memprosesnya secara mendalam. Infinite scrolling memang sangat efektif untuk meningkatkan durasi penggunaan dan jumlah konten yang dapat dilihat. Tetapi, pada saat yang sama, fitur ini juga bisa membuat pengguna kehilangan rasa batas waktu. Dan ketika tidak ada tanda untuk memberitahu kita untuk berhenti, sangat mudah bagi kita untuk terus scrolling, jauh lebih lama dari yang sebenarnya kita rencanakan. Untuk memahami kenapa infinite scrolling bisa menjadi bagian besar di era kita menggunakan internet hari ini, kita perlu melihat kembali awal kemunculannya. Konsep ini pertama diperkenalkan pada tahun 2006 oleh seorang desainer interface bernama Asa Raskin. Saat itu, Raskin mencoba memecahkan satu masalah sederhana dalam pengalaman browsing. Mengapa
pengguna harus terus mengklik tombol halaman berikutnya hanya untuk melihat lebih banyak konten. Ia kemudian menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan halaman membuat konten baru secara otomatis ketika pengguna scroll ke bawah. Ide ini membuat proses menjelajah internet terasa jauh lebih mulus tanpa ada gangguan. Awalnya, tujuan dari konsep ini sebenarnya cukup positif. Infinite Scroll dirancang untuk meningkatkan user experience, terutama ketika orang ingin menjelajah banyak konten secara cepat. Daripada harus menunggu halaman baru dimuat setiap kali mengklik next page, pengguna bisa langsung melihat konten berikutnya secara otomatis. Sistem ini juga memanfaatkan teknik yang disebut lazy loading, di mana konten berikutnya sudah disiapkan di latar belakang sebelum pengguna sampai ke bagian tersebut. Hasilnya adalah pengalaman browsing yang terasa lebih cepat, lebih ringan, dan lebih intuitif, terutama pada perangkat mobile yang mengandalkan gerakan swipe atau scroll. Namun, seiring berkembangnya internet, ide sederhana ini mulai diadopsi oleh berbagai platform digital besar. Platform media sosial melihat bahwa desain ini memiliki satu keuntungan besar: tidak ada titik alami berhenti bagi pengguna. Dari semua penjelasan tadi, pada titik ini kita sering berpikir bahwa masalahnya ada pada diri kita. Kita merasa kurang disiplin, kurang fokus, atau terlalu lemah menahan godaan untuk terus scrolling. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kenyataannya tidak sesederhana itu. Infinite scrolling bukan sekedar fitur yang kebetulan ada di media sosial. Ia adalah hasil dari keputusan desain yang sangat terencana. Bagaimana platform digital secara sengaja membangun pengalaman yang membuat pengguna terus bertahan di dalam aplikasi selama mungkin. Konsep ini berkaitan erat dengan bidang yang disebut persuasive technology, yaitu teknologi yang dirancang secara khusus untuk mempengaruhi perilaku manusia. Infinite Scroll adalah salah satu contoh yang paling jelas dari prinsip tersebut. Tanpa batas yang jelas, otak kita tidak mendapat sinyal bahwa sudah waktunya berhenti. Akibatnya, kita terus menggeser layar, seringkali lebih lama dari yang kita rencanakan sebelumnya. Jika kita melihat seluruh gambaran ini, satu hal yang menjadi cukup jelas, bagaimana kebiasaan digital yang kita alami setiap hari, mulai dari notifikasi, berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa sadar, hingga scrolling tanpa akhir, bukan terjadi secara kebetulan. Sistem ini memang dirancang untuk membuat kita tetap berada dalam platform selama mungkin. Jadi, ketika kita merasa sulit berhenti scrolling, itu bukan berarti kita lemah atau tidak disiplin. Namun, di saat yang sama, meskipun sistemnya dirancang seperti itu, cara kita menggunakan teknologi tetap berada di tangan kita sendiri.